untuk mengajak saudara memikirkan satu hal ini. Ya, ini serius. Growing, glowing, going. Mana dia? Keluarkan supaya yang baru datang pagi ini bisa tahu. Ini tema yang luar biasa. 30 tahun lebih saya jadi hamba Tuhan, belum pernah dapat tema sehebat ini, Pak Gembala. Betul. Growing, glowing, and going. Bertumbuh, bersinar atau menyala, dan pergi. Dan itulah kekristenan yang sesungguhnya. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya begini kepada saudara ya, sebelum kita memulai. Supaya tema ini hidup. Saya percaya ini pergumulan Pak Gembala. Kemarin saya tanya, cuma belum dijawab. Kok bisa dapat tema sehebat itu? Benar, buat saya itu hal yang luar biasa. Kekristenan kita terus bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh cuma ada dua. Satu, itu dia. Plastik. Ini di depan ini plastik semua, pohon-pohon ini, saudara. Kelihatan hidup, tapi nggak bertumbuh. Yang kedua, hidup tapi tidak bertumbuh. Namanya bonsai. Wih, pintar semua kalau begitu. Bonsai itu hidup. Ayo, bonsai itu mati atau hidup? Hidup, tapi nggak bertumbuh. Malah bonsai itu diperhambat pertumbuhannya supaya nggak gede-gede. Maka kalau Kristen kita tidak growing, tidak bertumbuh, ya cuma satu di antara dua atau dua-duanya, Kristen plastik atau Kristen bonsai. Kalau bonsai memang mahal, saudara. Tapi kalau Kristen bonsai nggak laku dijual. Setelah bertumbuh kita harus bersinar, menyala. Ya, setelah kita bertumbuh harus menyala. Kita lihat dulu satu ayat ini apa yang dikatakan Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga. Kita Filipi pasal yang ketiga. Apa yang Papa mau dalam hidup kita supaya kita itu bersinar, supaya kita itu menyala dalam hidup kita. Ya, Filipi pasal yang ketiga. Nanti kita akan melihat satu pemikiran ini. Bagaimana kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya dunia itu segera melihat Yesus lewat kita. Karena kekristenan tanpa menyatakan Yesus, maka kita cuma Kristen yang agamawi. Saya ulangi lagi, karena kekristenan tanpa menyatakan Yesus, maka kita adalah Kristen yang agamawi. Kenapa? Karena dengan demikian yang kita tonjolkan cuma keagamaan dalam kehidupan kita, bukan Yesus yang sesungguhnya yang Dia rindukan atas kehidupan kita semuanya. Karena kalau tidak, maka yang nyata adalah sikap agamawi kita, karena Dia tidak nampak dalam kehidupan kita. Maaf, saya salah sebut, bukan Filipi 3 tapi Filipi 2. Saya ulangi lagi, kalau Kristen kita tidak menyatakan Yesus, maka Kristen kita hanya dikenal sebagai orang yang beragama Kristen. Contohnya, berapa banyak orang melihat kita tanya, kamu gereja mana? Apa artinya pertanyaan itu? Berarti orang hanya lihat kita agamanya. Kalau Kristen yang benar, orang hanya lihat, wah Yesusmu itu luar biasa. Nah, itu beda, bukan dari gereja mana. Oke? Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Ayo kita baca sama-sama kalimat berikut ini. 1, 2, 3. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lagi sekali. 1, 2, 3. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini kerinduan Tuhan. Kita semua anak-anaknya bercahaya. Dalam Daniel 2, dalam Daniel 12 ayat yang ketiga dijelaskan bagaimana orang-orang bijaksana, bagaimana orang-orang benar, itulah anak-anak Bapa di surga pada akhir zaman ini bercahaya, yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Karena zaman dulu sebelum ada alat navigasi, saudara, maka semua pelaut di dunia, karena dulu belum ada mobil, belum ada transportasi darat kecuali kereta, dan belum ada pesawat udara, semuanya pakai kapal. Bayangkan kenapa mereka nggak tersesat dalam sejarah dunia ribuan tahun yang lalu.
Kita pernah dengar nama Marco Polo, kita pernah dengar nenek moyang kita orang kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit menguasai banyak negara. Bayangkan pakai apa mereka berlayar. Ternyata bintang-bintang itu adalah tanda untuk mereka nggak tersesat. Nah, jadi dari Daniel 12 ayat 3 dan Filipi 2 ayat yang ke-15, maka kita harus menjadi penuntun bagi banyak orang. Harusnya gereja seperti itu di mana kita berada, adik-adik. Ya, kamu kelas berapa? Yang tulisan Suramadu. Ya, kelas berapa? Satu SMP. Oh ya, kemarin saya kenalan kamu lupa. Saya beritahu pada semua anak-anak, kalau di sekolah teman-temanmu ada yang murung, sudah berapa hari seminggu itu murung betul, belajar nggak semangat, saya ajari mereka, kamu harus dekati dia. Kamu tanya, ada apa? Saudara, adik-adik dengar ya kalian ya. Kalau teman-temanmu di sekolah yang SD, SMP itu murung, 99% masalahnya pasti pada papa mamanya. Kira-kira ya atau tidak? Pasti pada papa mamanya. Nah, terus saya beritahu orang tua anak-anak itu, ajari anak-anak saudara untuk mengajak ke rumah teman-teman yang murung itu, supaya mereka menemukan keluarga atau menemukan kasih. Saudara, krisis terbesar zaman kita bukan krisis ekonomi. Krisis terbesar pada zaman kita krisis keluarga. Begitu banyak kehancuran dalam keluarga. Nah, kalau anak-anak kita didik, jadi semua anak-anak SD SMP ya, kalau teman-teman kalian murung, dekati, kenapa kak? Ada yang bisa dibantu? Ayo, saya mau nggak saya doakan? Kamu begitu ya, anak-anak SD. Nah, terus di situ orang tua harus terlibat. Kalau teman anak-anak kita datang ke rumah, tanya. Kalau memang bisa dengan hikmat Roh Kudus, saudara datang ke rumah orang tua teman itu, ajak ngomong, ceritakan. Akhir-akhir ini saudara, saya menolong banyak keluarga karena hikmat Roh Kudus. Anak-anak yang suka bentak, dengar ya orang tua, saya nyimpang dikit ini pembicaraan. Anak-anak yang suka membentak orang tua, melotot, itu cuma satu di antara dua. Kalau nggak kebanyakan nonton sinetron, itu benar. Saya itu paling benci kalau ada orang dewasa hobi nonton sinetron, mau belajar cerai. Nah, betul nggak? Mau belajar apa lihat sinetron? Melotot, bentak, nangis. Melotot, bentak, nangis. Apa yang mau dipelajari? Kenapa? Apa yang mau dipelajari? Kok tertawa kamu? Ayo, kamu suka nonton sinetron? Ayo, mamanya pasti yang ngajari. Saudara, kita melihat kebenaran itu. Bagaimana dunia sedang bengkok. Maka kalau anak-anak kita membentak, memberontak, ngelawan, jangan dianggap anak itu kurang ajar. 3 bulan atau 4 bulan terakhir ini banyak keluarga yang tertolong ketika anaknya berontak, dibentak, dimarahi balik. Jangan. Saya temukan dalam Ulangan pasal 6. Kalau sempat saya akan buka ayatnya itu. Anak-anak itu maunya diajak diskusi walaupun masih kecil. Saya ulangi lagi. Ulangan 6 ayat 7 nanti baca di rumah. Anak-anak itu maunya diajak diskusi. Anak-anak yang suka bentak orang tua, atau ngelawan, itu bukan kurang ajar. Sebetulnya, itu dia. Dan membicarakannya. Garis bawahi kata itu. Ajarkan itu berulang-ulang pada anakmu dan apa? Membicarakannya. Dan kata itu saya keluarkan. Ajak anak-anak berdiskusi di 4 tempat. Satu di mana Ulangan 6 ayat 7? Apabila engkau jangan di rumah ada satu kata penting. Apabila engkau, nah, duduknya itu yang penting. Waktu kita orang tua dengan anak-anak bisa duduk di rumah, itu waktu belajar dan waktu diskusi. Tulisan ini ditemukan sebagai tulisan tertua di dunia tentang kata pendidikan, edukasi atau pengajaran. Tidak ada tulisan lebih tua daripada tulisan Musa. Umur tulisan ini kira-kira 3.600 sekian tahun yang lalu. Maka itu pendidikan terbaik di dunia. Itu pasti pendidikan Kristen. Tadinya, sekarang jadi berubah. Mahalnya minta ampun. Padahal ini, sekolah terbaik itu bukan di sekolah favorit atau sekolah internasional. Sekolah terbaik itu di rumah. Catat ayat ini. Maka itu jangan sekolah karena anak-anak mahal-mahal biaya ini, enggak. Di rumah, apabila engkau duduk di rumahmu, guru terbaik bukan lulusan luar negeri ini, enggak. Guru terbaik adalah papa mama di rumah. Dan ini ayatnya.
Tempat kedua di mana berdiskusi dan mengajar anak, baca. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Saudara lihat, mengapa semua anak di dunia, anaknya orang kaya, anaknya orang miskin, semua. Setelah 2 minggu nggak pernah dijak keluar, akan merengek minta keluar. Jawab ya atau tidak? Karena ayat ini. Tempat ketiga itu lebih luar biasa. Apabila engkau berbaring. Mengapa semua anak kecil, balita khususnya, sebelum tidur, pasti tarik mamanya, tarik neneknya, tarik omnya, tantenya untuk minta cerita. Ini ayatnya. Itu Roh Kudus yang menyuruh sejak ribuan tahun yang lalu. Maka itu ketika orang tua malas jadi guru yang baik, anak itu rusak. Lagi sekali, sekolah terbaik itu di rumah. Dan gurunya adalah papa mamanya sendiri, bukan guru-guru di luar. Tempat keempat, waktu anak itu bangun. Saudara, siapa pernah menanyakan pertanyaan begini? Bayi-bayi yang kita gendong atau lagi tidur, lagi terletak di tempat tidur, bayi ya, tiba-tiba bisa tertawa sendiri. Betul? Terus apa lagi? Mewek, nangis gitu. Saudara tahu nggak sebabnya apa? Ayat ini yang menerangkan. Ternyata balita di dunia ini, mau bangsa apa saja, itu sehari mimpinya minimal 20 kali. Kenapa balita mimpinya 20 kali? Orang jenius itu nggak ditentukan sekolahnya di mana, gurunya siapa. Dunia mengakui orang jenius itu karena imajinasinya yang kuat. Tahu kata imajinasi ya? Kenapa pabrik handphone bisa luar biasa? Kenapa saya berkata kalau orang Kristen nggak bertobat dari mata handphonean bangkrut di? Siapa tahu jawabannya? Kenapa kita pergi anak-anak muda? Awas kamu nggak bertobat dari mata handphonean bangkrut bapakmu. Kira-kira kenapa? Lah cepetan jawab ini. Kenapa? Ganti terus. Kenapa ganti terus? Karena di pabriknya sehari minimal 1 model baru keluar. Nah kok bisa di pabrik handphone keluar baru terus? Karena ada orang yang membuat. Nah orang-orang pintar itu nggak ditentukan sekolahnya di mana. Orang-orang pintar itu ditentukan berapa kuat dia berimajinasi, mengangan-angan, memikirkan sesuatu. Nah imajinasi itu nggak bisa di sekolah. Orang nggak bisa belajar punya imajinasi. Imajinasi itu dicetak oleh Bapa di surga selama manusia di bawah umur 5 tahun. Nah, waktu anak-anak itu rajin mimpi, di situ imajinasinya kuat. Nah, modal mimpinya anak-anak itu adalah cerita waktu sebelum tidur. Maka itu saya marah kepada orang tua yang goblok-goblok itu, karena mau nonton sinetron, cepat tidur, ada setan di situ. Enggak tidur di itu goblok betul orang tua kayak begitu. Akhirnya mimpi anak itu mimpi yang menakutkan. Bertobat orang tua seperti itu. Ketika mereka mau tidur narik-narik kita untuk cerita, itu modal mimpi. Waktu kita ceritai sesuatu yang tokoh iman misalnya, mereka tidur, Roh Kudus jadi sutradara, anak itu jadi aktornya. Bisa bayangkan? Dan kalau itu tiap malam, imajinasinya hebat. Maka itu kenapa anak-anak kecil 3 tahun ke atas, hampir tiap kali mereka bangun tidur, jangan diganggu. Nanti mojok di mana? Ngomong sendiri, ya atau tidak? Apa yang diomongin? Pernah nggak saudara teliti? Ini ayatnya. Dia cerita lagi mimpinya. Jadi seperti jadi dalang dia itu. Itu memperkuat imajinasinya. Hebat sekali ayat ini. Maka itu orang tua harus jadi guru. Mengajarkannya berapa kali? Ayo berapa kali? Jangan salah. Maka itu kalau ada mama bilang, sudah 2 kali mama ngomong, kamu gak ngerti. Mamanya yang goblok gak baca ayat ini. Berulang-ulang, Mbok. Bukan cuma 2 kali, goblok. Berulang-ulang ngajar itu. Baru 2 kali diminta pinter. Ngawur aja ngajar kayak begitu. Berulang-ulang. Dan mendiskusikan. Jangan lupa. Jadi ketika anak-anak tidak dapat kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, dia teriak. Dia nakal.
Karena dia capek. Jujur ya, yang gede-gede gini. Kalau saudara mau ngomong pada pimpinan saudara, nggak pernah kasih kesempatan. Meledak nggak itu? Jawab iya atau tidak? Pasti meledak. Nah, ini ayatnya. Jadi ketika anak memberontak, anak membentak, katakan, maafkan mama nak, maafkan papa. Ayo duduk, kamu mau ngomong apa? Dia akan cerita nanti, akan cerita. Di situ anak itu lega, dengarkan anak-anak juga. Orang Timur sangat salah mendidik anak, apalagi orang Jawa. Orang Jawa itu punya filsafat, bapak nggak pernah salah, itu kurang ajar namanya. Jangan pakai filsafat Jawa yang ngawur itu. Bagaimanapun kita tetap manusia bisa salah. Jangan ngajari anak kita nggak bisa salah. Jangan. Jadi anak membentak, anak berteriak, anak melawan. Belum tentu salah. Karena kita nggak pernah memberi waktu untuk dia menceritakan. Pendapatnya itu apa? Ajari mulai hari ini. Supaya dia cerita. Kita dengarkan. Kalau orang tua sejak anak masih kecil sudah diajak diskusi. Wah, itu luar biasa. Sungguh-sungguh hebat. Kemarin di sini ada AC, kalau tidak ada kemana Pak? Oh, sekolah minggu. Ya, bagus. Saya mau tanya mereknya apa? Kuat sekali anginnya ke situ. Oke. Pakai Alkitab secara benar untuk hidup ini, saudara. Ngerti sekarang ini, saudara? Orang tua kita harus tahu. Pemikirannya begini. Growing, glowing, going. Bertumbuh, percaya, lalu kita pergi. Saya punya satu pertanyaan, jawabannya pilihan A dan B atau multiple choice. Oh, kok ngantuk? Kamu nonton bola tadi malam ini? Ayo, nggak tidur. Kamu nonton bola, saya ngajari pasti bapak ini nih, anak kecil nonton bola. Enggak, jangan marah. Pertanyaannya begini, menurut saudara, Papa di surga dan Tuhan Yesus, ya, A, lebih senang dibuatkan ibadah yang wah dan gedung gereja yang megah, atau B, dicarikan jiwa-jiwa yang belum kenal dia dan belum tahu keselamatan? Jawabannya A atau B? Yang benar. Tenane. Oke. Jawabannya betul B. Tapi saya tanya balik, faktanya gereja buat yang mana? Ikut jenengnya apa? Tahu yang benar, tapi buat yang salah. Itu. Nah, itu dia. Saudara, betul. Kita itu seperti itu. Yang tahu yang betul mana. Mengapa kita jawab yang salah? Gereja hanya ingin penampilan sesaat waktu ibadah. Tapi kita nggak pernah mikir ibadah cuma berapa jam. Yang datang siapa? 90 sekian persen waktu hidup kita itu di luar kebaktian. Betul tidak? Nah, waktu di luar kebaktian kita itu ngapain? Ini pertanyaan. Jadi kita harus melihat ini. Maka itu tema ini saya kagum sekali. Bertumbuh, bersinar, menyala, dan pergilah kamu. Jadi penekanannya bukan waktu kita di gereja, bukan. Papa di surga tidak pernah menilai. Dengar ini baik-baik. Papa di surga tidak pernah menilai sedikit pun waktu kita kebaktian. Enggak. Karena di dalam gereja kita bisa jadi orang munafik. Di mimbar ini kita bisa jadi panggung sandiwara. Tapi hidup sisa di luar kebaktian jam-jam itu, kita itu ngapain? Saya beri contoh kecil. Tidak semua orang makan, itu makan. Tidak semua orang mandi, itu mandi. Enggak semua orang tidur, itu tidur. Jangan bingung, jawab ya atau tidak. Iyanya kenapa ya? Ada orang lagi makan, tapi pikiran bisa cabul, bisa pikiran benci, kecap-kecap, nyam. Tapi pikiran bisa kemana-mana. Dia lagi makan atau tidak? Dia lagi makan tidak? Enggak, pikirannya kemana-mana kok. Enggak mikirin makanannya. Pernah lagi sakit hati, terus sakit hati pada orang baju merah. Yang baju merah minta maaf, contoh saja. Ini lagi makan ini, tiba-tiba ada orang baju merah lewat. Percayalah, makanmu pasti mandek. Terus gerget itu baju abang. Ngerti ilustrasi ini? Nah, begitu pula orang mandi nggak harus mandi, bisa macam-macam dibuat di situ. Orang tidur belum tentu tidur,
Begitu banyak orang nggak bisa tidur, padahal sudah di tempat tidur. Ayo, kenapa jawabannya? Karena rohnya, jiwanya nggak di situ. Sedang khawatir, takut, macam-macam. Nah, di sini kita belajar. Menjadi Kristen itu 24 jam sehari. Nggak cuma waktu di gereja saja. Lagi sekali, di gereja cuma berapa jam? Dari 1 minggu, sekian ratus jam. Nah, waktu kita di luar kebaktian, bersinar enggak kita? Percaya tidak? Membuat orang-orang tertarik datang. Itulah kekristenan. Maka itu yang Papa inginkan. Bagaimana Kristen kita di luar kebaktian? Satu kali saudara, ini kisah nyata. Hari Senin di suatu supermarket. Ada seorang pembeli marah kepada kasirnya. Karena cuma 1 orang di depan dia. Itu nggak selesai-selesai ngelayani. Karena nggak tahu salah scannernya atau salah dia pegawai baru tidak jelaskan. Lalu orang ini maki-maki. Kalau saya punya supermarket tak pecat kamu. Gitu aja nggak bisa. Wah, pokoknya nggak enak ngomongannya. Dia bilang, Pak, minta maaf, Pak. Minta maaf. Akhirnya selesai orang itu. Lalu orang ini maju. Lalu di-scanner oleh karyawan ini. Karyawati ini perempuan. Selamat siang Pak Pendeta. Loh, kok kamu tahu saya pendeta? Kemana saya dengar Bapak khotbah soal kesabaran di gereja. Mati dia. Ngerti? Nah, jadi Kristen itu 24 jam. Sedang antri pun harus Kristen. Sedang berak pun tetap Kristen. Jangan berak terus jadi maling. Awas. Loh, kok bisa berak jadi maling? Bisa. Pikiranmu yang ngelayang kemana-mana. Saudara, jadi yang Papa nilai bukan waktu kita di gereja. Bukan. Di luar gereja bagaimana kelakuan kita. Begitu mengapa banyak orang kesandung yang gak mau percaya Tuhan Yesus. Bukan karena setan. Tapi karena setan-setan Kristen ini. Siapa tuh setan Kristen? Loh, ayo jangan pura-pura nggak tahu. Siapa setan Kristen? Wong Kristen yang jadi setan. Itu setan Kristen. Jadi kalau kita orang Kristen tapi jadi setan, itu menghalangi orang. Lagi sekali saya tekankan, di gereja Papa nggak pernah nilai. Cuma 2 jam minimum, 3 jam maksimal. Sisanya itu ngapain? Kalau kita nggak percaya. Nah, ini masalahnya. Mengapa kita tahu jawaban B yang benar tapi kita buat yang A? Karena tanpa kita sadar ratusan tahun gereja sudah punya doktrin harus kebaktian. Tapi di luar terserah kamu. Maka kita orang nggak tertarik. Harusnya kita mengutamakan orang-orang yang di luar kita. Bagaimana bisa percaya Tuhan Yesus. Di sini ada Pak Bambang yang bukan gembala. Ini Pak Bambang yang gembala. Ada 2 Bambang. Punya peternakan bebek. Saya dengar cerita. Lalu masyarakat sekitar peternakannya jadi jemaat. Itu ada Pak Anjoyo yang pakai baju hijau di depan. Itu punya kebun pisang, kebun macam-macam. Masyarakat desa diajak di situ sebagai karyawannya. Tapi itulah jemaat. Enggak usah dibawa ke gereja. Digembalakan di sini. Di sekitar depan toko punya karyawan banyak juga. Saudara, jadi buatlah sesuatu yang di luar gereja, bukan di dalam. Karena ini lain. Saya tanya lagi. Walaupun tidak semua saudara pernah meneliti 4 Injil. Walaupun. Jangan tersinggung ya, bukan saya merendahkan. Tapi saudara pasti tahu jawaban. Pertanyaan saya. Menurut saudara, dari semua kegiatan pelayanan Tuhan Yesus, lebih banyak di dalam sinagog dan bait suci atau di luar? Wih, pinter kabeh Pak, jemaat hebat-hebat. Justru kegiatan Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia, saya pernah hitung, saya kaget. 10 jari tangan saya, nggak pakai kaki ini, tangan saja. Itu masih lebih banyak. Luar biasa. Sekali saja ditulis di Alkitab, Yesus di bait suci ngajar. Itu waktu umur 12 tahun. Setelah itu nggak pernah dia masuk bait suci untuk ngajar. Di sinagog juga cuma beberapa kali.
Jadi 99,sekian% aktivitas Tuhan Yesus di luar sistem agama. Maka itu salah kalau kita di sini terus. Maaf, jangan bangga kalau ada satu gereja, papan namanya panjang lebar. Karena kegiatannya, Senin sampai ketemu Senin, nggak pulang-pulang itu orang-orang. Jangan bangga, itu salah. Karena kapan kita ngurus yang di luar gereja? Kalau kita dari Senin sampai ketemu Senin di gereja terus. Maka itu berapa banyak aktivis gereja anaknya narkoba. Kenapa? Karena nggak mulai-mulai. Di gereja terus anak nggak diurus. Jadi aktivitas kita bukan di gereja, di luar. Katakan amin. Loh kok nggak amin? Glowing, going. Menyala, lalu pergi. Cari orang-orang itu. Bukan dibawa ke gereja, tidak. Biarkan di situ, mereka jumpa Yesus di tempat itu. Kalau sudah jumpa, bawa masuk. Itu caranya. Lalu kita muridkan orang-orang itu. Saya selalu punya patokan Tuhan Yesus. 3 tahun. Kalau ada orang baru yang saya menangkan, saya cuma beri jatah 3 tahun. Kalau sampai 3 tahun gagal, saya harus bertobat. Berarti saya gagal. Karena itu ukuran Tuhan Yesus. Masa Yesus 3 tahun, saya mau 10 tahun, sombong betul. 3 tahun, saya usir mereka. Kamu pergi, dan cari yang lain. Saya cari yang baru lagi. Terus begitu. Supaya cepat selesai pekerjaan Papa kita yang belum selesai di bumi ini. Siapa yang rajin doa puasa? Saya nggak usah suruh angkat tangan, jangan-jangan. Tunggu dulu. Puasa pun perlu dicari. Kebanyakan puasa nggak pernah pergi. Itu orang malas yang sembunyi di balik puasa. Ayo cari jiwa sana. Wah, aku lagi puasa. Ada orang perlu di rumah sakit. Wah, aku lagi puasa. Tenanan apa orang yang nggak ngerti. Maaf, jangan marah. Lalu seringkali kalau kita dengan orang puasa, kenapa sih kamu puasa? Jawabannya, aku lagi cari kehendak Tuhan. Belah, keren tenan. Kehendak Tuhan itu nggak usah dipuasain, sudah ada di Alkitab. Nah, yang sudah ada nggak usah dicari. Begitu kita ketemu, kerjakan. Maka itu kalau saya suruh mimpin ibadah doa puasa, tak kudang disik wong-wong itu. Saya akan tanya, puasa untuk apa? Stop dulu puasanya. Menurut Alkitab, orang puasa itu nggak boleh keluyuran, nggak boleh kerja, nggak boleh sekolah, nggak boleh apa-apa. Orang puasa itu harus diam, mencari wajah Tuhan. Kalau agama puasanya beda. Makin lapar, makin haus, Tuhannya orang mentolo. Ngerti kata itu? Tuhannya, timbang mati, tak turuti gue. Nah, karena itu. Kalau Tuhan kita tidak. Itu namanya mogok makan. Itu ngancam Tuhan. Gak mau kayak aku mati loh Tuhan. Gak mau kayak aku mati loh. Puasa kita beda. Pakailah puasa Musa. Waktu Musa dipanggil, Musa naik. Aku mau ketemu kamu di Gunung Sinai. Cari sampai robek Alkitab, saudara. Tidak ada kata puasa. Musa berpuasa. Enggak, saudara. Musa naik. Begitu jumpa Papa di Gunung Sinai, hadiratnya menguasai Musa. Jadi Musa itu nggak punya persiapan puasa karena nggak diberitahu. Karena asiknya bersekutu dengan Tuhan, sampai lupa makan, lupa minum, lupa hari, lupa tidur, lupa berak, lupa kencing, lupa mandi, lupa semuanya. Itu 40 hari, saudara. Ini dah paling gampang. Orang jatuh cinta. Kenapa orang jatuh cinta nggak mangan warak asal ketemu? Betul tidak? Cepat jawab. Loh, iya atau tidak? Cepat. Kenapa ketemu pacar kok langsung kenyang walaupun nggak makan? Karena ada hadirat sang pacar. Loh, sama, istilahnya sama. Nah, jadi seharusnya waktu puasa juga begitu. Karena begitu asiknya dengan Tuhan sampai lupa makan, lupa minum. Jadi bukan gak makan, gak minumnya jangan dibalik. Coba kita lihat dulu satu ayat. Keluaran 25 ayat 22. Saya senang menggunakan ayat itu untuk hidup ini. Maka itu juga orang doa. Bukan berapa jamnya, bukan. Udah, Keluaran 25 ayat 22. Ada 2 kata penting yang kita perlu temukan di ayat itu. Di sanalah aku akan apa? Bertemu. Ngomong panjang lebar. Dan akan apa?
berbicara. Sudah, keluarkan dua kata kerja itu. Bertemu dan berbicara. Siapa yang bertemu dan berbicara? Ayo, siapa? Yang bertemu dan berbicara kepada Musa siapa? Tuhan. Nah, ayat ini saya pegang. Jadi begini, Papa di surga, kalau bertemu kita, itu nggak cuma mesam-mesam terus balik meneh. Kalau dia bertemu kita, dia nggak cuma senyum-senyum terus pergi. Tidak. Dengarkan. Tiap kali Tuhan bertemu kita, dia pasti berbicara kepada kita. Ini perjanjian lama yang Tuhan masih sulit ditemui karena grafirat Yesus, darah anak domba belum dicurahkan. Harusnya mereka di perjanjian lama jauh lebih sulit ketemu Tuhan daripada kita di perjanjian baru. Nah, kalau zaman perjanjian lama saja Papa sudah begitu gampang ditemui. Kalau aku bertemu kamu, aku berbicara. Jadi begini konsep saya. Saya telepon seseorang jam 8 pagi. Saya perlu. Ternyata yang jawab istrinya. Oh, dia lagi berdoa. Oh ya sudah. Saya sibuk. Saya masih ingat saya perlu. Jam 12 saya telepon lagi. Masih berdoa juga. Wah, hebat. Jam 4 sore saya telepon lagi. Masih berdoa juga. Wah, ya udah besok aja. Besok saya telepon, dia jawab. Nah, pertanyaan saya hitung kamu kemarin doa itu 8 jam. Saya telepon jam 8 sampai jam 4. Dan saya nggak tahu kamu mulainya jam berapa, selesai jam berapa. Pertanyaannya, Tuhan ngomong apa? Enggak itu. Oh, turu kok, segitu aja. Loh, doa segitu lama kok Tuhan nggak ngomong apa-apa ini, kok nggak tidur ngapain? Ayat ini pegang. Kalau dia bertemu kita, dia pasti ada instruksi untuk kita. Begitu pula orang doa puasa. Berapa banyak orang Kristen, orang agamawi, jor-joran. Kamu kuat puasa berapa hari? Aduh, aku ini punya sakit mah. Sehari aja lumayan. Oh, kalah. Aku tolong dino. Ya wis. Yang 3 hari ketemu orang. Kamu puasa berapa hari? 7 hari. Wah, kalah aku. Nah, saingan. Berapa lama puasa? Bukan itu yang penting. Pokoknya kalau kita doa ataupun puasa, kita jumpa Tuhan. Intinya adalah dia ngomong apa. Ada instruksi apa di hidup kita. Kalau Kristen kita hanya sistem agamawi, mau sekian jam, mau berapa hari, puasa berapa hari, berapa jam berdoa, tapi tanpa mendengar dia berbicara, tanyakan ada yang salah dalam diri kita. Pertumbuhan kita, growing kita, karena kita nempel pada pokok itu. Ingat Yohanes 15? Nah, nempelnya itu adalah persekutuan kita, pergaulan kita dengan Bapa di surga. Bulan tidak pernah punya sinar sendiri. Betul? Dari mana sinarnya bulan? Matahari. Nah, Mazmur mengatakan, Papa kita matahari kebenaran. Kalau kita bintangnya, kita bulannya, kita dapat pantulan, refleksi dari matahari itu. Kita percaya. Makin dekat kita dengan dia, makin besar cahaya kemuliaan itu muncul dalam hidup kita. Maka itu penekanannya bukan pada ibadah. Tapi di luar hari kebaktian, di luar jam kebaktian kita itu ngapain? Berarti sekarang pertanyaan ini saudara. Jadi puasa itu bukan harinya, tapi akrabnya. Katakan amin. Berapa banyak orang puasa? Gembala bilang, saudara-saudara Jumat depan kita puasa. Biasanya, jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Kemis malam mangan warak-warak. Karena besok mau puasa. Nah, yang tertawa itu ya atau tidak, saya tidak tahu. Kalau saya tertawa, ya karena dia mau Jumat depan kita puasa. Nah, jam 4 kita buka, saudara. Nah, ini kan ngajari orang munafik. Ini puasa atau tidak? Cuma bukan itu melu mangan. Ya mana tahu. Maaf, jangan tersinggung saya ngomongin. Maka itu yang penting bukan berapa jamnya. Tuhan ngomong apa. Nah, begitu jam 2 sudah bunyi keruk-keruk. Aduh, sabar ya. 2 jam lagi. Sambil mengimpor 2 jam, sibuk. Teng jam 3. Aduh, kurang sak jam meneh. Puji Tuhan sak jam meneh. Kurang 1/4. Haleluya, aku kuat. Kurang 5 menit. Jadi nggak doa, ngenteni detik. Kurang 5 menit. Begitu teng jam 4. Tuhan terima kasih aku puasa. Mangan warak-warak terus berdoa. Bukan itu, goblok. Itu puasa secara agamawi kalau begitu. Yang penting itu Tuhan ngomong atau tidak. Dapat pernyataan apa?
Lihat mengapa orang-orang Jawa bisa gampang terima wangsit. Tahu nggak kata wangsit? Masa setan lebih bisa bicara pada orang daripada Tuhan? Betul, kok usah pakai kalimat ini? Ada yang salah dalam hidup kita. Nah, kalau saya puasa cari, kamu puasa untuk apa? Aku cari kehendak Tuhan. Aduh, saya paling jengkel. Kenapa dicari? Kehendaknya sudah ada. Coba lihat. 1 Timotius 2:4. Jelas, saudara. Asal nggak buta huruf saja, pasti bisa ngerti ayat itu. Terus, mau ngamuk-ngamuk lah saya kalau ngomong begitu memang. Saya ulang lagi, asal nggak buta huruf saja. Ini belum. Gampang di ngerti. Ayat itu nggak usah sekolah teologi dulu, kesuwen kemahalan juga. Udah? Belum keluar. Oke. Belum. 1 Timotius 2:4. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yang mengendaki supaya semua orang diapakan? Diselamatkan untuk memperoleh akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Jadi inilah satu-satunya ayat di Alkitab yang memberitahu kita apa kehendak Tuhan itu. Apa kehendaknya? Selamatkan semua orang. Itu kehendaknya. Enggak ada ayat lain di Alkitab yang menulis begitu tegas, jelas, dan tepat. Hanya ayat ini. Apa kehendak Bapa kita? Selamatkan semua orang. Bukan kristenkan semua orang. Beda loh, saudara. Para misionaris sudah merusak Injil. Maaf saya berkata, yang dulu-dulu. Lihat ke tanah Batak. Lihat ke tanah Maluku, tanah Papua, tanah Timur, tanah Toraja. Daerah-daerah Kristen di Indonesia. Itu hanya dikristenkan, tapi tidak diselamatkan. Maka itu sampai hari ini seluruh daerah Kristen di Indonesia masih kuat penyembahan berhalanya. Adatnya lebih kuat daripada Injil. Karena para misionaris mengkristenkan orang dengan membaptis tapi tanpa menyelamatkan. Karena dikristenkan dengan diselamatkan itu beda. Kalau diselamatkan sampai memperoleh pengenalan, pengetahuan akan Yesus. Begitu orang kenal Yesus, adat lama pasti hancur. Itu kegagalan para misionaris ratusan tahun yang lalu. Maka itu daerah-daerah Kristen sampai hari ini menyedihkan, saudara. Adat lebih kuat daripada Injil. Karena cuma dikristenkan, tidak diselamatkan. Kristen itu hanya beragama, nggak kenal Yesus. Kalau diselamatkan itu kenal Yesus. Nah, dalam doa puasa, saya lanjutkan dulu. Saya tanya, kamu doa puasa untuk apa? Aku lagi bingung mau cari sekolah untuk anakku, sekolah mana yang baik. Aduh, satu gergetan ngomong orang gini. Untuk cari sekolah nggak usah puasa. Keliling sekolah-sekolah yang baik dekat rumahmu yang murah, lebok ya anakmu wis. Kok pakai puasa segala? Katakan amin. Amin. Iya, itu kan buang-buang waktu. Mencari sekolah coba puasa. Cari yang murah bagus. Yang satu lagi, aku cari doa puasa mau pindah kemana ini? Amerika atau Sragen atau Australia? Mana ini? Itu nggak usah doa puasa. Carilah informasi sebanyak-banyaknya. Kalau mau keluar negeri visanya bisa atau tidak, ada teman bisa nolong atau tidak. Jadi apa-apa jangan dipuasain, kecuali satu hal saja, selamatkan orang-orang itu. Yang lain lagi tanya, ibu-ibu puasa untuk apa? Aduh, saya tuh bingung mau pindah rumah ini, pindah kemana? Ya ampun gitu kok puasa, tak ajari ya. Kalau mau pindah rumah paling gampang, cari rumah yang ada setannya. Nah itu dia, itu pasti murah, percaya sudah. Itu nggak usah puasa. Oh gitu kok puasa segala. Kita jangan begini. Ayo saya bener atau salah ngomong gitu? Ya wes. Apalagi yang puasa cari jodoh. Tak dawet kok ya. Jodoh itu nggak usah dipuasain. Kejadian 2:18. Cepet ini ngono buka ini cepet. Kejadian 2:18 itu janji Bapa di surga bahwa semua orang harus menikah dan Dia yang menentukan siapa jodohnya. Jadi inisiator pertama di dunia manusia menikah adalah Bapa di surga, bukan mbokmu. Catat itu baik-baik.
Jadi kalau ada orang nggak kawin-kawin, bukan mboknya, bukan mamanya yang bingung, Tuhan itu bingung. Kenapa orang kawin-kawin? Maka kesimpulan ayat itu, ternyata jodoh itu adalah hak mutlak Tuhan. Kalau saudara tanya, yang sudah menikah nggak boleh tahu ini, yang belum menikah saja. Kalau gitu jodoh itu apa? Gampang. Jodoh itu cuma satu kriterianya. Kalau meripatmu orang melu-melu. Kalau mata saudara nggak ikut-ikut menentukan, itulah jodoh. Awas kalau saudara lihat, ini misalnya cewek lihat cowok cakep, wih, sugih meneng ganteng mana. Nah, awas kok ya. Begitu pula cowok lihat cewek, waduh cantiknya, kalah Luna Maya, misalnya begitu. Waduh, luar biasa. Terus tertarik, itu bukan jodoh. Jadi kesimpulan jodoh adalah kalau matamu nggak ikut-ikut, jadi gini. Ya, ini yang belum menikah, yang sudah menikah nggak boleh. Saudara lihat orang itu, misalnya saudara cowok, cantiknya, misalnya gitu. Lalu jatuh cinta, ini itu bukan jodoh, wajar. Tapi kalau matamu berkata, aduh itu kok orang jelek pisan, tapi hatimu kesetrum, nah itu dia. Katakan amin, cepat. Ya bener. Maka itu kalau saya ketemu ada orang nggak kawin-kawin, tak culek meripatnya gitu aja. Matanya perlu diculekin. Kenapa? Karena matanya milik terus. Secara dunia aja punya istilah gini, dunia dengar ya. Bayangkan kamu, kalau semua milih yang cantik, yang cakep, yang jelek dikasih siapa? Loh bayangkan, itu dunia loh saudara. Maka itu awas dan yang pilih-pilih ya, dalam nama bertobat. Karena saudara tidak kawin dengan mukanya orang. Loh betul tidak? Jadi bukan penampilan yang penting, Tuhan bicara apa. Jadi kalau ada orang nggak kawin-kawin, mungkin jodohnya sudah datang 6 tahun yang lalu. Cuma matanya cuma satu, dia tolak. Awas kamu. Ngerti sekarang? Jadi puasa bukan untuk apa-apa. Karena kehendak Tuhan sudah jelas. Kalau kita puasa, kita ingin bersekutu dengan Tuhan. Nggak mau diganggu oleh telepon, oleh makan, minum. Nggak, aku mau diam dengan papaku saja. Bersekutu dengan dia. Begitu kalau puasa, jangan jalan-jalan, jangan kerja, nggak ada gunanya. Waktu kita bukan untuk nggak makan, nggak minum saja. Asik dengan Tuhan sampai lupa segalanya. Nah, kalau itu hidup kita, maka sungguh kita akan bersinar, kita akan menyala, kita akan luar biasa dalam hidup ini. Matius 18. Matius 18. Ayat yang ke-19. Saya akan mulai untuk bertumbuh. Itu ternyata bukan di gereja, tapi di rumah. Saya ulangi lagi. Bertumbuh dalam hidup iman kita, bukan di kebaktian, tapi di rumah. Tadi kita sudah dapat dari Ulangan 6 ayat 7. Sekarang Matius 18. Saya akan ajak saudara berpikir ini dulu. Roh Kudus engkau jamah kami supaya kami mengerti betul. Rumah itu pusat kehidupan. Katakan amin. Amin. Enggak soal besar, kecil, kaya, mewah, miskin, tidak. Pokoknya rumah. Saya beri contoh. Semua anak-anak kecil, baik itu anaknya orang kaya, anaknya orang miskin. Ya saya langsung aja ngomong miskin. Rumahnya jelek, mungkin cuma di pinggir kali sekalipun. Kalau anak-anak ini diajak pergi oleh orang tuanya, ke mall, ke tempat pesta, rame, meriah, musiknya, balonnya, lampunya, makanannya, permennya, wah sudah rame sekali. Kalau anak-anak itu sudah capek, tapi mama papanya belum capek, masih nikmati. Ada satu kata sakti yang diucapkan anak-anak itu. Nah, pulang. Lalu sampai rumah, mamanya yang ribut. Sebab anak ini main-main lagi. Tadi katanya capek, sekarang main-main. Tahu gitu kan di sana terus. Nah, begitu bukan. Padahal sing seneng mamanya bukan anak itu. Saudara, saya pernah meneliti kata pulang ini. Ada apa di balik kata pulang buat anak-anak? Lagi sekali, bukan rumah besar atau kecil. Walaupun itu orang miskin. Buat anak-anak kata pulang itu artinya apa? Ayo coba jawab. Ini penting gereja. Karena Alkitab apa?
Artinya apa? Ngomong apa? Bosan. Betul. Lalu kalau dia pulang pingin apa? Main lagi. Betul. Buat anak-anak itu nggak perlu besar kecil rumah itu. Pokoknya kata pulang buat mereka bisa bebas. Mereka bisa guling-guling, bisa nggak pakai baju, bisa lompat-lompat, bisa kemana, lega. Maka itu jangan sekali-kali ngasih anak kecil, apalagi yang perempuan, pakai pakaian Cinderella. 2 jam jebol kabeh itu. Panas panas. Yang pakai jas juga, suruh lompat kabeh. Betul nggak? Buat anak-anak kata pulang itu luar biasa. Saudara tahu, Alkitab adalah satu-satunya buku yang paling banyak bicara kata pulang. Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan. Lihat Lukas 15 yang mengajak orang, ayo kamu pulang. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kata pulang. 2 penginjil hebat yang saya kagum, satu Dr. Billy Graham, satu Dr. Johnson. Mereka itu tiap kali habis khotbah pasti nyanyi pulang. Saudara bisa bayangkan kalau orang nggak pernah berkata pulang seumur hidupnya, walaupun dia punya rumah. Nah, di sini kita menemukan dalam bahasa Inggris ada 2 kata benda untuk rumah, house dan home. Betul? Home itu nggak ada terjemahnya, saudara. Nah, home itu adalah kata pulang buat anak-anak itu tadi. Bukan soal mewah atau tidaknya. Anak-anak tahu suasana rumah. Home itu suasananya, house itu fisiknya. Ternyata sekarang setan yang merusak adalah ini. Merusak rumah tangga. Supaya nggak ada kata home. Sehingga banyak orang nggak bisa berkata pulang. Nah, siapa yang menentukan bisa anak-anak berkata pulang? Bukan Pak RT, bukan tetangga. Tapi ayah, ibu, itulah 2 pribadi yang menentukan. Rumah itu surga atau neraka. Jawab iya atau tidak. Rumah kita surga atau neraka. Bukan pembantu kita yang menentukan. Bukan siapa, tapi kita berdua. Kita mau belajar ayat ini. Anak-anak yang jenius, saya ambil contoh radikal aja karena waktu. Anak-anak jenius dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, jenius, ranking 1 terus. Begitu SMP terjadi masalah. Orang tua hampir ribut tiap malam. Anak lagi tidur dengan, wah, bantaan, banting pintu, joder. Bisa belajar tenang gak anak itu? Percayalah di SMP dia akan hancur. Walaupun 1 sampai kelas 6 SD ranking. Betul tidak? Karena gak tenang. Yang lebih penting lagi, anak-anak seringkali kurang ajar dan tidak respect. Saya belajar ini, saudara. Karena kemunafikan kita. Orang tua kita harus sadar, saya akan buka rahasia ini hari ini dalam nama Yesus. Maka itu kalau saya melihat anak-anak kurang ajar, saya nggak akan urus anaknya, saya akan cari orang tuanya. Tolong ya, mumpung program itu masih ada di Metro TV, saya ingin saudara nonton. Dan saya tahu sedikit sekali orang yang nonton program itu. Sabtu dan Minggu, siang atau sore, jamnya saya sudah lupa. Ada program Metro namanya Super Nanny. Siapa pernah nonton? Coba angkat tangan. Nah, cuma sedikit bukan. Saudara, nonton program itu kisah nyata, bukan buatan. Nah, ternyata yang sudah nonton saya tanya, semua kenakalan anak itu karena kenakalan siapa? Orang tua. Jadi kesimpulan saya, anak-anak nggak pernah salah. Yang salah pasti kita. Di mana saya belajar? Saya belajar dari Tuhan Yesus. Belajar dari anak-anak. Dengarkan. Maka itu kalau ada sampai orang tua berkata gini, kamu itu, mengapa kamu nggak mau ngerti papa? Misalnya begitu. Saudara, itu kata-kata yang 1000% salah. Salahnya di mana? Dengar lagi sekali. Saya mau tanya ini. Ini pertanyaan dari Roh Kudus yang saya belajar. Antara kita orang tua dengan anak-anak kita, siapa yang pernah jadi siapa? Ayo cepat. Orang tua pernah jadi anak. Bayangkan pertanyaan ini. Mengapa kamu nggak mau ngerti mama? Anak jawab, saya belum pernah jadi seperti mama. Loh betul nggak? Ya nggak bisa dipaksa ngerti, belum pernah tahu.
harusnya kita yang bisa ngerti mereka. Karena kita pernah seumur mereka, cuma kita lupa. Ini konsep penting. Dengarkan. Anak-anak, hari ini ampuni papa mamamu. Sesungguhnya anak-anak nggak pernah salah kalau nggak lihat kita yang salah. Betul saudara? Maka itu didik anak-anak dengan ulangan 6 tadi itu. Sejak masih kecil duduk di rumah. Nah ayat itu seringkali kita terlambat. Setelah anak kita umur 10, 12 kok pulangnya mulai malam. Nah biasanya papa mama jadi teko. Tahu jadi teko? Lo tau jadi teko nggak? Teko? Apa itu teko? Begini lo tau? Ya, poci, podo aja sih kayak gitu. Jadi teko di depan pintu. Mulai besok duduk di rumah. Anak berkata telat. Duduk di rumah itu waktu masih balita. Waktu balita kita sia-siakan waktu itu, kita sibuk sendiri. Setelah remaja kita baru sadar, perlu waktu dengan mereka duduk di rumah. Terlambat. Anak remaja diperintah begitu, berontak. Jadi musuh. Padahal kita yang salah, nggak baca Alkitab baik-baik. Waktunya terbalik. Betul tidak, Saudara? Mengapa hanya Lukas yang menuliskan satu-satunya peristiwa dari kelahiran Yesus sampai dia pelayanan umur 30? Mengapa bukan yang lain? Sebab Lukas itu dokter. Di umur berapa Yesus ditulis dalam Injil Lukas? Satu saja peristiwa dari kelahiran sampai umur 30 dia melayani. Bahkan Lukas adalah satu-satunya penulis Injil soal waktu. Elizabeth ngandung 6 bulan. Yesus umur 30 tahun. Umur berapa Yesus ditulis waktu itu? Satu saja peristiwa dari kelahiran sampai dia melayani umur 30. Tengah-tengah itu ada. Umur berapa? 12. Perhatikan angka 12. Karena dia dokter. Maka dokter harus tahu umur untuk mendiagnosa fase. Lukas teliti. Mengapa Roh Kudus mengizinkan Lukas menulis satu-satunya peristiwa dalam hidup Yesus sebelum dia melayani? Ini umur 12. Dengarkan orang tua. Usia remaja itu usia sulit. Dalam bahasa Arab ada kata akil balik. Itu bahasa Arab. Pubertas bahasa asing. Akil balik itu artinya peralihan. Dari anak-anak ke pemuda. Ada tengah-tengah namanya remaja. Teenager bahasa Inggrisnya. Itu masa yang paling sulit buat anak-anak. Sangat sulit. Di situ semua orang tua jangan jadi papa mama lagi. Jadilah teman kepada anak-anak itu. Karena kalau kita jadi teman kepada mereka di usia remaja, maka nggak ada gap antara kita dengan anak kita. Karena teman. Saya mau nonton disco. Tidak boleh, itu dosa. Wah bubar sampai sekarang dihitung. Ayo mama bareng kamu ke disco. Harusnya begitu. Mamanya pakai jin. Oke, wah keren mama gaul. Ikuti saudara. Itu anak zaman sekarang. Tunjukkan kepada mereka narkoba itu apa. Pornografi itu apa. Terangkan. Daripada mereka tanya di luar rumah. Ayo. Lebih baik mereka tanya kita di rumah. Kalau kita membuka diri pada anak. Maka itu saya mungkin satu-satunya pendeta yang ngajar ini. Anak kecil harus diajak mandi bersama. Sesering mungkin. Sebelum umur 6 atau 7 tahun. Saya ulangi, saya menemukan di Alkitab. Kalau saudara orang tua suka mengajak anak-anak mandi di bawah umur 6 tahun 7 tahun. Sejak kecil. Anak saudara gak akan terjebak pornografi. Percabulan gak akan. Kenapa? Wis bosen delok dake papa mama itu. Nggak akan lihat orang lain. Lu bener saudara. Saya menemukan hukum itu. Itu luar biasa. Dalam teori saya, dalam penelitian saya buat banyak riset soal itu. Saya pakai Alkitab, nggak pakai buku lain. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan pertama begini. Setelah sering mandi bareng. Loh, kenapa punya saya beda dengan punya papa? Di situ kesempatan kita cerita kepada dia. Kalau kamu besar akan sama. Terus begitu. Akan rajin tanya semuanya. Tunggu pertanyaan terakhir. Yang membuat anak-anak gak akan jatuh dalam dosa perzinahan dan pornografi. Pertanyaan begini.
Lalu saya dan Dedek keluar dari mana? Kok bisa ada saya? Tunggu pertanyaan itu. Ceritakan kepada mereka. Kalau punya papa masuk ke punya mama, maka ada kamu. Maka itu besok kalau kamu sudah besar dan ada temanmu ganggu, jangan mau. Nanti kamu bisa punya anak. Itu nancap, saudara. Dan begitu mereka dewasa dan diganggu, mereka dengar apa yang kita ajarkan. Jangan anak-anak kita di stop. Ma, apa itu seks? Ma, apa itu pornografi? Apa? Masih kecil, tidak boleh tahu. Jangan begitu. Anak zaman sekarang nggak bisa digitukan. Kalau mereka nggak dapat jawaban di rumah dari kita orang tua, akan tanya di luar. Saudara tahu akibatnya. Kalau anak kita tanya di luar, ngeri. Lihat zaman sekarang ini. Mengerikan. Tadi pagi saya baca koran, ngeri. Anak umur 9 tahun dibunuh lagi. Hilang sejak Jumat. Ternyata mayatnya digantung di rumah, di depan pagar rumah. Kurang ajar kan? Diculik oleh tetangganya sendiri. Ini barusan kemarin di Bekasi. Ngeri. Lihat 2 minggu lalu, yang anak diculik juga terus dibunuh, minta tebusan 35 juta. Jaga anak-anak kita sekarang. Adik-adik engkau harus tahu ya. Jangan mau ditipu oleh orang-orang yang kamu nggak kenal. Beritahukan pada anak-anak kita. Pokoknya ada orang nggak kenal, jangan mau ikut. Menakutkan sekali. Begitu orang tua ajari anak-anak dekat dengan kita semuanya. Karena itu konsep yang penting. Kalau sudah terlambat, sudah dewasa baru dengar hari ini, nggak apa-apa. Terangkan, apa itu seks, apa itu pornografi, jaga dirimu. Wajar kalau kamu punya naluri seks pada umur sekian, itu wajar. Maka itu usia remaja, itu usia akil balik. Usia susah. Hormon anak itu keluar semuanya produktif sekali. Wah, itu jadi kacau. Anak-anak remaja adalah generasi yang paling menderita seumur hidup. Karena dia sendiri bingung. Mau bagaimana aku ini gak tahu kenapa begini. Ayat 19 saya baca Matius 18. Orang tua kita punya hak yang luar biasa. Dan lagi aku berkata kepadamu. Jika siapa? Berapa orang? 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Saudara, kita semua tidak akan pernah menemukan sebuah janji yang lebih hebat daripada janji ini. Renungkan baik-baik. Ayo nonton bola kamu kok ngantuk. Minta apa saja. Betul tidak? Saya ulangi lagi. Minta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Lagi sekali, tidak ada janji lebih hebat dari janji ini di seluruh kita. Sekarang saya tanya kepada saudara, menurut logika kita, mungkin nggak ini terjadi? Minta apapun juga. Kalau gitu ayo minta gajah 5, minta pesawat 4, ayo. Apapun juga loh saudara. Ayo, secara logika ini bisa terjadi nggak? Logika kita nggak mungkin dong. Kalau saudara kenal konglomerat yang terkaya di Semarang sekalipun, nggak mungkin papanya kesini ATM-nya papa pakai sesukamu, ini pinnya, nggak akan mungkin. Tapi mengapa ada firman seperti ini? Siapa yang ngomong di sini? Matius atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Berarti ini benar atau tidak kira-kira? Kalau dia yang ngomong benar. Tapi kok bisa begitu? Oke, pertanyaan paling penting. Kalau kita percaya ini firman, pernah nggak ayat ini terjadi dalam hidup kita? Minta apapun juga. Kalau iya, kenapa kita harus doa puasa sampai lama-lama kita berdoa? Berarti ini belum terjadi dalam diri kita. Lalu di mana masalahnya? Masalahnya kita salah menggunakan ayat ini. Yang boleh menggenapi ayat ini hanya 2 orang. Tapi 2 orang itu pun gak sekedar 2 orang yang sepakat. Nah, kata sepakat kalau pakai perjanjian lama itu namanya covenant. Nah, yang boleh buat kesepakatan di dunia itu hanya 2 partai. Yahweh dengan Abraham, lalu lanjut dengan kita. Yang kedua, suami istri. Jadi kalau gitu siapa 2 orang di ayat ini yang terima janji meminta apapun juga akan dikabulkan permintaannya oleh Bapa di surga? Siapa mereka?
suami istri. Berarti seharusnya di semua pernikahan yang kudus dan sepakat di dunia ini, maka rumah tangga itu tidak akan pernah punya masalah yang berlarut-larut. Karena begitu kita berdua datang, langsung dikabulkan. Tapi masalahnya, mengapa kelompok arisan jauh lebih aman daripada rumah tangga? Benar atau tidak? Arisan itu rukun-rukun, kita ini ribut aja hobinya. Nah, ayatnya ini. Jadi, sebelum setan kita kalahkan dengan doanya suami istri yang sepakat. Saudara bayangkan, kalau semua pernikahan hidupnya benar dan sepakat, harmonis dan kudus, setan itu sudah kalah dari dulu. Karena ketika suami istri minta apapun juga, Tuhan menjawab. Tapi masalahnya, setan tahu ayat vital ini. Sebelum mereka diserang, mereka nyerang kita duluan. Berapa banyak suami istri yang rajin ribut? Jawab ya atau tidak? Ribut kok rajin? Buktinya, Senin aman, Selasa ribut, Rebo aman, Kamis gegeran, Jumat aman, Sabtu gebuk-gebukan, Minggu ke gereja aboh kabeh, bonyok, rusak semua. Terus ke gereja, begitu turun dari becak, dari mobil, senyum, dilihat orang itu senyum. Loh ya enggak, senyum, dilihat orang itu. Senyum dipaksa tuh enggak enak, coba. Ya enggak enak sekali. Bar kebaktian, lanjut ronde berikut. Terus kamu mau apa? Ya tuh. Loh ini ya yang kita langgar. Ributnya kita, ketidaksepakatan kita, bukan karena hal-hal besar. Tembok jebol, atap ambruk. Enggak, saudara. Mata ini lampu ribut. Betul enggak? Kancing ribut. Kancing baju. Sandal bisa ribut. Ayo, yang langganan ribut itu bertobat dari ini. Sudah tua-tua kok nggak tahu diri, hobinya kok gegeran tok. Malu sama kucing. Amin. Nah, jadi rumah kita itu home atau house, siapa yang menentukan? Kita berdua. Anak-anak kita betah di rumah atau tidak? Kita berdua. Maka itu saya selalu punya beberapa pertanyaan klasik kepada orang tua. Dengarkan. Hei suami istri, kapan terakhir kali kita berdua bergurau dan anak-anak melihat? Anak-anak itu kok lihat papa mamanya sering guyon, kidik-kidikan, kejar-kejaran. Anak itu senang, makanya enak sekali. Karena papa mamanya lucu. Lu bener saudara. Kapan papa mamamu terakhir guruan kapan? Kemarin, wah pintar kemarin katanya Pak Bambangnya. Sungguh saudara, anak-anak akan bahagia. Nah kalau kejar-kejaran di rumah jangan bawa barang, lain ceritanya itu. Lain dong. Saudara, kita harus mengerti kebenaran ini. Itulah kebahagiaan anak-anak. Walaupun makan cuma pakai kecap atau garam saja. Kalau papa mama rukun, anak-anak bahagia di rumah. Amin. Itu ayatnya. Di mana dua orang sepakat, minta apapun juga. Tapi setan kurang ajar, mengganggu kita dengan perkara-perkara kecil. Betul? Siapa barusan gegeran gara-gara mata ini keran air? Bisa jadi ribut gara-gara keran air saja. Setan tahu kelemahan kita. Siapa yang sudah sekian minggu nggak ada pembicaraan baik di rumah? Kalau ngomong cuma pendek-pendek, iya orang. Wah itu sih bukan aman rumah tangga nggak begitu. Itu perang dingin namanya. Harus ada komunikasi. Jangan ngomong gini. Habis ngomong pendek ribut, ngomong panjang ribut. Nggak usah ngomong dah. Awas yang seperti itu. Komunikasi penting dalam pernikahan kita sudah. Karena kesepakatan akan dinilai dari bagaimana kita cerita. Kalau kita sering cerita sambil tertawa, anak-anak dengar, mereka senang dan bahagia. Belajar juga tenang, nyantol semua pelajaran itu. Karena rumah tangganya kayak surga, papa mamanya hebat sekali. Jelas untuk hal itu saudara, ini penting kita jaga. Ayat 20. Nah, banyak gereja menyalahgunakan ayat 20.
Hampir semua gereja atau semua persekutuan doa kalau memulai pemimpinnya mesti baca ayat ini dulu. Enggak, ini salah. Ini bukan untuk kebaktian. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini bukan untuk gereja. Shh, boleh ribut, engkau lagi bicara. Ayo. Itu cucu saya 2. Lalu untuk apa? Terjemahan yang betul begini. Sebab di mana ada 2 orang berkumpul dan orang-orang ketiga. Sekarang kita lihat. Kalau ada 2 orang di ayat 20, harusnya kita lihat di atasnya. Siapa 2 orang di ayat 19? Suami istri. 2 orang suami istri berkumpul, lalu muncul orang-orang ketiga. Bukan 3 orang, bukan. Orang-orang ketiga, itu cuma betul. Siapa orang-orang ketiga itu? Ayo, dari 2 orang pertama suami istri, ada orang-orang ketiga siapa? Anak-anak, saudara. Inilah satu-satunya ayat yang sangat jelas bahwa keluarga adalah pusat surga di dunia. Saya ulangi lagi. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang mengatakan surga adalah pusat, keluarga adalah pusat surga di dunia. Karena ada papa mama, ada anak-anak berkumpul dalam nama Yesus, maka siapa yang hadir? Tuhan Yesus, Raja segala raja hadir, bukan di gereja, tapi di rumah dulu. Kalau Raja segala raja hadir, kerajaannya hadir tidak? Nah, dengarkan ini. Ini penting. Kalau ada Yesus di rumah tangga kita dan ada otoritas kerajaannya, pertanyaan saya, ada nggak setan goblok dan setan nekat berani nyerobot?